Mari kita bahas sebuah saham di industri supermarket yang menurut saya bagus dan banyak investor yang belum tahu saham ini. Di saat kompetitor seperti MPPA, pemilik Hypermart, dan Hero mengalami penurunan penjualan di sepanjang tahun 2020, per September 2020, saham ini malah mengalami kenaikan penjualan hingga 29% dan labanya bahkan meningkat hingga 78%. Saham ini adalah Supra Boga Lestari, kode RANC atau Ranch. Mereka adalah pemilik dari Farmers Market, Ranch Market, The Gourmet, dan Day to Day. Ranch berada di industri supermarket di mana mereka menjual produk-produk makanan hingga bahan-bahan segar dengan segmen menengah ke atas, hampir sama seperti Hero tapi beda nasib. Jadi Ranch ini mulai berdiri di Indonesia sejak 1998. Saat itu gerai pertama mereka adalah Ranch Market yang berada di Jakarta. Saat itu Ranch Market masih berada di bawah lisensi dari Ranch Market dari USA. Pada 2007, mereka membuka Farmers Market yang ditujukan untuk konsumen menengah dan menengah ke atas. Baru pada 2010, Supra Boga Lestari memutus lisensi dengan pihak USA dan membeli nama Ranch Market untuk beroperasi secara mandiri di Indonesia. Supra Boga Lestari melakukan penawaran saham perdana di tahun 2012, dan sejak itu bisnis supermarket mereka terus berkembang hingga mencapai rekor pembukaan gerai dalam setahun terbanyak di tahun 2019 yang lalu. Saat ini mereka total memiliki 43 toko yang berada di Jakarta, Serpong, Cikarang, Surabaya, Malang, Balikpapan, Samarinda, Pekanbaru, dan Ambon. Saat ini mereka memiliki brand Ranch Market dengan target konsumen kelas atas. Produk-produk yang dijual adalah produk-produk premium. Kemudian Farmers Market dengan pangsa pasar menengah dan menengah ke atas. Di 2019, mereka membuka dua brand lagi, The Gourmet, supermarket yang ditujukan untuk kalangan menengah ke atas di Surabaya, dan Day to Day yang menyasar konsumen di lingkungan perkantoran dan apartemen. Yang pertama saya cek adalah komposisi pemegang sahamnya. Perusahaan yang dimiliki publik kurang dari 50% menurut saya bagus, karena artinya pihak manajemen juga percaya dengan memiliki sahamnya. Saat ini publik memiliki 20,69% sahamnya Ranch, sedangkan pemegang terbesar saham sebesar 26,88% dimiliki oleh PT Wijaya Sumber Sejahtera. Sekarang mari kita lihat laporan keuangannya. Ini adalah perbandingan penjualan Ranch dengan kompetitor seperti MPPA pemilik Hypermart dan Hero Supermarket. Per September 2020, Ranch membukukan pendapatan 2,3 triliun. MPPA per Juni 2020 membukukan 3,6 triliun dan Hero per September 2020 sebesar 6,8 triliun. Walaupun Ranch memiliki jumlah pendapatan terkecil, ternyata dari segi growth mereka jauh lebih unggul. Teman-teman bisa lihat di tabel ini bahwa hanya Ranch yang penjualannya mengalami kenaikan sangat pesat di saat pandemi dengan mengalami kenaikan pesat dari 1,78 triliun di 2019 menjadi 2,3 triliun di 2020. Sedangkan MPPA mengalami penurunan dari 4,6 triliun di 2019 menjadi 3,67 triliun di 2020. Hero juga mengalami penurunan dari 9,48 triliun di 2019 menjadi 6,86 triliun di 2020. Nah, bukan hanya pendapatan yang di masa pandemi ini justru mengalami kenaikan, tapi laba mereka juga mengikuti. Ini adalah pertumbuhan laba mereka hingga September 2020. Bisa teman-teman lihat bahwa laba mencapai 66 miliar. Jika teman-teman bandingkan pada periode yang sama tahun 2019, maka laba mengalami kenaikan sebesar 83%. Ini pencapaian yang luar biasa, mengingat kompetitor seperti MPPA dan Hero mencatatkan kerugian. Tapi teman-teman juga harus ingat bahwa laba dan penjualan ini naik pesat karena banyaknya konsumen yang memborong karena lockdown. Artinya, jika pandemi selesai, penjualan mereka mungkin akan lebih rendah dari tahun 2020. Tidak masalah, asalkan penjualan tahun depan masih lebih baik dari tahun 2019. Dari penjualan dan laba mereka yang mengalahkan MPPA dan Hero, kita bisa menyimpulkan bahwa Ranch memiliki keunggulan kompetitif di mana produk mereka berbeda karena mereka mentarget pasar menengah atas yang produk-produknya tidak bisa dibeli di tempat lain. Hal ini berbeda dengan Hypermart, di mana produk-produknya bisa dibeli di minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Generasi milenial juga saat ini lebih suka membeli produk-produk impor, di samping karena lebih bagus dan gengsi, mereka juga pastinya lebih banyak belajar memasak dengan menonton channel-channel luar di mana bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang digunakan bisa mereka beli di Ranch Market atau Farmers Market. Saya juga cek dari segi ROE dan ROIC mereka ternyata juga sangat baik.
ROIC adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif manajemen dalam menggunakan modal dari para investor untuk investasi pada kegiatan usahanya. Rasio ini seperti ROE, tapi bedanya lebih untuk jangka lebih lama, karena ROIC juga memasukkan pembiayaan jangka panjang. Semakin tinggi ROIC, maka semakin baik. Coba teman-teman perhatikan ROIC mereka yang mencapai 15,5% secara trailing 12 month. Jika kita bandingkan dengan pesaing, maka MPPA ROIC-nya negatif 6,5% dan Hero juga negatif 7,3%. Tampaknya kita bisa membandingkan ROIC Ranch dengan saham-saham besar seperti S Hardware yang memiliki 17,4% dan Alfamart dengan 11,9%. Jadi, dengan kata lain, selain revenue dan laba yang bagus, manajemen Ranch juga efektif memanfaatkan dana investasi pemodal untuk menghasilkan keuntungan. Posisi keuangan mereka juga terbilang bagus dan cukup kuat menghadapi krisis. Hingga September 2020, jumlah total aset mereka sebesar 1,2 triliun, di mana sebesar 593 miliar berasal dari aset lancar. Sedangkan jumlah liabilitas mereka sebesar 690 miliar dan bagusnya selain tidak ada utang bank jangka panjang, jumlah aset lancar mereka sudah mampu mengcover liabilitas jangka pendek sebesar 409 miliar. Ranch juga memiliki free cash flow yang positif secara year to date sebesar 146 miliar. Jauh beda dengan MPPA yang minus 101 miliar dan Hero yang juga minus hingga 661 miliar. Jadi secara keuangan, Ranch jauh lebih baik dari kedua kompetitornya tadi. Poin positif berikutnya adalah dividen. Walaupun tidak selalu bagi dividen setiap tahun sejak IPO, Ranch setidaknya sejak 2017 sudah mulai rutin membagi dividen dan menaikkan jumlah dividen yang dibagi. Kita anggap ini sebagai bonus saja dari manajemen. Ini adalah histori dividen mereka, di mana di 2017 mereka bagi dividen 5 per saham, kemudian 5 di 2018. Kemudian naik di 2019 sebesar 7, dan di 2020 justru naik cukup banyak menjadi 28 per saham. Jika teman-teman beli di kisaran harga saat ini, maka yield yang teman-teman terima mencapai 7%. Ini bisa menjadi starting yield yang sangat baik jika teman-teman membeli Ranch untuk investasi dividen jangka lama. Bukan tidak mungkin jika Ranch terus rutin bagi dan menaikkan dividennya, 10 tahun dari sekarang yield yang teman-teman terima bisa mencapai 10 atau bahkan 20%. Untuk harga sahamnya, Ranch masih berada di bawah Rp500 per lembar. Saham secara teknikal masih berada dalam masa konsolidasi dengan level support kuat di area 280. Jika kita bikin resistance berdasarkan level tertinggi 2013, 2016, dan 2019, maka dengan mudah kita bisa tahu bahwa Ranch baru saja menembus level resisten jangka panjang mereka. Semoga saja Ranch bisa terus melanjutkan breakout-nya. Sedangkan jika kita lihat time frame tahunan, maka pattern akan lebih jelas lagi, bahwa sudah bertahun-tahun saham ini sejak 2015, candle tidak pernah berhasil ditutup di bawah level terendah candle 2014. Buat yang sering mengamati pattern-pattern candlestick, pasti tahu saham ini kemungkinan breakout-nya cukup besar, apalagi jika didukung oleh momentum pasar yang kuat. Ingat ya, menggunakan time frame tahunan berarti kita juga harus sabar menunggu breakout-nya, paling tidak sekitar 1 hingga 3 tahun ke depan. Strategi untuk saham ini adalah untuk jangka panjang di atas 3 tahun dan beli secara average. Untuk investasi dividen, Ranch boleh juga untuk coba-coba, siapa tahu di masa depan mereka bisa menjadi salah satu pembagi dividen yang rutin seperti Telkom atau BBRI. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi teman-teman yang sedang mencari saham-saham khususnya di industri supermarket retail.